Selamat pagi YouTube, dan kembali lagi di QID Media. Pada pagi hari ini kita sedang melanjutkan perjalanan setelah kemarin selama 2 hari kita ada di Jogja ya. Dan kita akan kembali ke Jakarta seperti biasa. Kita akan melalui jalan tol sepanjang dari Boyolali hingga ke Jakarta. Nah, apa kabar kalian semua? Dan saat ini sudah pukul 5 lebih 25 pagi, lalu lintas juga masih tampak sepi. Karena saya memang berencana pulang lebih pagi sehingga sampai di Jakarta tidak terlalu siang atau terlalu sore ya, supaya tidak terjebak di dalam macet. Kecepatan cukup konsisten, rata-rata di 100 km per jam, dan sekarang saat ini kita sudah melintas di lajur Salatiga di rest area Kembar yang ada di kanan dan kiri dengan format yang sama. Nah, seperti bisa teman-teman lihat ya, ada 2 rest area yang sama dan mempunyai jembatan penyeberangan untuk menghubungkan antara rest area yang ada di sebelah kanan dengan yang ada di sebelah kiri. Ya, kemarin selama di Jogja saya nggak kemana-mana ya teman-teman, karena memang agenda forumnya sampai dengan sore, sehingga sore saya pikir lebih baik saya beraktivitas di sekitaran hotel saja untuk kemudian bersiap-siap kembali di pagi hari ini. Jadi kemarin saya tidur cepat, kemudian setelah makan malam saya tidur cepat untuk beristirahat, dan tadi pagi jam 2:30 udah siap-siap untuk menuju ke Jakarta. Nah, ini adalah view kalau kita melintas di area Salatiga ini. Banyak sekali pegunungan ya teman-teman. Ya, kalau teman-teman yang sudah biasa melintas ini mungkin ini adalah pemandangan yang biasa. Sebenarnya jalur Salatiga, kemudian Magelang, kalau mungkin bisa melintas Wonosobo, Purwokerto, itu adalah jalur-jalur pegunungan yang kalau kita lewati sebetulnya cukup menarik ya. Cuman kadang kali ini saya ingin sampai ke Jakarta lebih awal, jadi saya memilih untuk melintas di jalan tol. Harapannya nanti juga lancar sepanjang perjalanan dan tidak ada kendala apapun. Nanti kita juga akan istirahat di beberapa tempat untuk beristirahat ya. Mungkin bikin kopi dan sarapan. Tadi belum sarapan, cuma saya ada beberapa snack yang bisa buat ganjal lah ya. Ya, kemarin selama di Jogja teman-teman, udara di kota Jogja juga cukup sejuk, sama seperti video saya sebelumnya pada saat berada di Bali juga. Udara atau cuaca di bulan Juli dan Agustus ini cukup sejuk ya. Bahkan di pagi hari kemarin pada saat saya membuka jendela hotel itu kabut masih banyak terlihat. Ya, anyway, estimasi perjalanan dari titik saat ini itu diestimasikan 6 jam dan 5 menit bisa sampai di tujuan, dan jarak tempuh masih 502 km.
Oh ya, informasi buat teman-teman, informasi di MID, konsumsi bensin saat ini ada di 1:12. Karena saya menggunakan mobil 2000 cc, menurut saya 1:12 cukup wajar. Tapi ini memang di lajur Boyolali sampai dengan Semarang banyak tanjakan ya teman-teman. Jadi wajar dengan konsumsi 1:12 karena akselerasi mobil juga lumayan sedikit agak digeber agar kuat naik di tanjakan yang ada. Ya, matahari sudah mulai bersinar, kemudian sepintas kalau teman-teman bisa lihat di atas ada bulan. Oh ya, pantas aja mungkin ya udaranya cukup sejuk karena biasanya kalau sedang bulan purnama udara yang ada itu relatif lebih dingin ya. Anyway, kalau teman-teman main ke Jogja biasanya main kemana aja ya? Bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau saya kemarin hanya malam hari mampir untuk membeli bakpia Sakura, mochi sebenarnya, mochi, tapi tokonya juga menjual bakpia mereknya Sakura ya, teman-teman. Karena beberapa kali membeli lumayan enak, tidak terlalu manis, tapi rasanya juga cukup berisi. Jadi saya tertarik untuk membelinya kembali. Nah itu ya teman-teman, tadi yang saya ceritakan, di depan banyak gunung ataupun pegunungan, bukit-bukit dan pegunungan. Memang kawasan ini kan jalur Boyolali Semarang ini nanti juga akan melintas di daerah Ungaran, yang juga kalau bisa dibilang untuk kota Semarang itu adalah dataran tingginya. Nah, kalau melintas di sini memang harus ekstra hati-hati ya teman-teman, karena jalurnya naik dan turun, mesti waspada juga. Terkadang ada truk yang tidak kuat untuk melintas dan kecepatannya cukup berkurang drastis. Oke guys, setelah beristirahat 1 jam kurang lebih di kilometer berapa ini ya? Sepertinya di 300-an sekian ya. Sorry, lupa pasang seatbelt. Setelah beristirahat kurang lebih 1 jam, kita akan lanjutkan perjalanan. Dan tadi sarapan sekaligus minum kopi, karena saya sudah menyetir selama kurang lebih hampir 3 jam. Saya putuskan untuk istirahat, dan sekarang kita akan lanjutkan perjalanan. Ini kira-kira kita ada di Pemalang ya teman-teman. Pom bensinnya relatif masih baru, rest areanya juga masih baru nih sepertinya. Belum banyak yang singgah di sini, tapi cukup nyaman. Toiletnya cukup bersih, makanan juga banyak tersedia. Oke, kita lanjut gas. Sekarang pukul 7:30 pagi. Ya mungkin nyampe ke Jakartanya jadi mundur sekitar 1 jam ya. Tapi kita akan coba terus konsisten, nyetirnya juga kecepatannya konstan supaya bisa sampai ke tujuan tepat waktu dan tidak ada halangan apapun. Nah, sedikit cerita teman-teman, perjalanan kali ini saya melakukan solo touring ke Yogyakarta dan kembali lagi ke Jakarta.
So far tidak ada kendala yang berarti dan stamina cukup fit. Jadi kalau kita melakukan solo touring sebaiknya memang kita disiplin istirahat, disiplin waktu, kemudian makan agar kondisi badan nggak sampai drop ya teman-teman. Sebenarnya medan Jakarta Jogja ini juga nggak terlalu sulit ya. Cuman memang membutuhkan konsentrasi tinggi karena jalannya lurus, kemudian terkadang akan ada 1 hingga 3 truk yang membuat kita harus lebih berhati-hati karena terkadang mereka sama-sama melambat tetapi ingin menyalip dan itu membuat kita kaget gitu ya, sehingga kita harus mengurangi kecepatan. Ya, mungkin kita harus melihat kurang lebih ya 1 kilometer ke depan, range antara 100 hingga 1 kilometer ke depan akan ada objek apa yang ada di depan kita supaya kita nggak kaget gitu ya teman-teman. Karena beberapa kali terkadang ada truk yang memaksa meskipun sudah tahu secara dimensi cukup panjang, kemudian membawa beban yang berat, namun tetap memaksa untuk menyalip ya. Mungkin mereka juga tidak mau terhalangi oleh truk di depannya, cuman karena jalur tolnya kan cuma 2 nih. Nah, kadang kalau truk itu memaksa untuk menyalip ya terpaksa kita yang sudah ada di kecepatan tinggi di sebelah kanan ya harus mengurangi kecepatan. Ya mungkin ini kita di kilometer 314 betul. Tadi mungkin 315-an ya waktu kita istirahat. Kurang lebih jarak perjalanan 354 km sampai ke tempat tinggal saya. Tapi estimasi saya masuk di Jakarta mungkin kurang lebih 300 kiloan kali ya. Tadi waktu saya memutuskan istirahat karena saya lihat matahari belum terlalu terik ya, meskipun lokasi tempat makannya itu terkena sinar matahari tetapi masih nyaman untuk kita duduk gitu. Ya, saya tadi memutuskan sekalian untuk sarapan dan bisa istirahat dengan nyaman ya. Sebab kalau matahari udah tinggi dan menyorot ke tempat kita beristirahat tuh kadang malah membuat kita gerah ya, gerah, kemudian pengennya cepet-cepet jalan kembali. Nah, tepat kita sudah melintasi exit Pemalang. Dan jalanannya kira-kira seperti ini teman-teman. Sepi, dan kadang kalau kita sudah lelah meskipun sepi seperti ini malah membuat kita ngantuk. Pernah suatu ketika saya sama melakukan perjalanan kalau tidak salah dari Surabaya, dan di jalan ini saya sekitar jam 1 malam. Karena mungkin sudah terlalu lelah, saya menjadi tidak bisa membedakan secara insting dan pikiran, itu tidak bisa menganalisa jarak antar mobil. Jadi meskipun di depan sudah mengurangi kecepatan dengan lampu rem menyala, itu saya tetap kebingungan teman-teman. Ini kapan saat saya harus menginjak rem. Mungkin teman-teman pernah mengalami hal yang sama. Dan kalau sudah kondisinya seperti itu, saya buru-buru mencari tempat istirahat untuk ya mungkin memejamkan mata sekitar barang 30 sampai 1 jam, 30 menit sampai 1 jam. Nanti setelah itu biasanya segar kembali dan kita bisa melanjutkan perjalanan.
ini jalan tolnya tampak sepi ya teman-teman, atau mungkin karena masih pagi dan biasanya memang tol ini akan ramai menjelang hari libur atau hari raya, liburan hari raya itu baru tampak padat teman-teman. Nah cuman ini kan karena ruas jalannya masih di Jawa Tengah, nanti biasanya setelah Cirebon sampai ke Jakarta itu akan sedikit lebih padat ya. Nah jalur yang kita lalui kali ini juga standar, melalui jalan tol setelah Pemalang, kemudian Tegal, Brebes, Cirebon, kemudian masuk ke Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, kemudian saya akan berbelok ke Taman Mini, ke arah Taman Mini untuk melanjutkan perjalanan ke arah Jakarta Selatan. Jadi gimana teman-teman, masih terus ikut menemani touring kali ini, solo touring kali ini, perjalanan kembali dari Jogja ke Jakarta. Awalnya saya ingin melintasi jalur selatan ya teman-teman, kemudian nanti lewat Aji Barang naik ke arah Brebes, kemudian masuk kembali ke tol. Cuman karena perbandingan waktunya cukup signifikan dan tadi sempat saya jelasin, saya pengen segera sampai di Jakarta, bukan buru-buru tapi saya ingin lebih cepat untuk sampai ke Jakarta supaya bisa beristirahat karena besok adalah long weekend dan di hari Minggu kemungkinan saya akan ada tugas terbang kembali ke Kalimantan Timur. Nanti juga saya akan buatkan videonya ya teman-teman, semoga nanti sempat untuk mendokumentasikan kegiatan yang saya jalani atau ya aktivitas perjalanan di Kalimantan Timur. Cukup lama saya tidak ke Kalimantan Timur. Rencana mungkin saya akan terbang ke Samarinda, kemudian melalui perjalanan darat ke Kutai Kartanegara. Nah, kegiatan apa? Nanti kita lihat di video berikutnya. Stay tune dan nanti kita akan lanjutkan kembali ya videonya teman-teman kalau kita sudah sampai di titik tertentu yang menarik untuk saya share. Jangan kemana-mana. Saat ini kita memasuki ruas tol Cikopo Palimanan, tepatnya di kilometer 182. Nah, saat ini pukul 9 lebih 2 menit. Jarak perjalanan kurang 222 km lagi untuk mencapai ke tempat tinggal. Estimasi perjalanan 3 jam 2 menit. Dan saat ini lalu lintas di ruas tol Cikopo Palimanan mulai banyak kendaraan ya teman-teman, karena ruas ini memang ruas yang sudah mendekati Jakarta sehingga banyak kendaraan juga yang melintas dan kecepatan tidak bisa konsisten karena terkadang ada kendaraan yang berjajar dan melaju dengan kecepatan sedang, jadi kita terpaksa harus mengikuti ritme dari kendaraan tersebut. Belum lagi ada truk-truk juga yang memang kecepatannya tidak terlalu tinggi apabila sedang membawa muatan yang banyak atau berat gitu. Jadi kita juga harus menyesuaikan. So far tapi perjalanan lumayan lancar, arus lalu lintasnya juga tidak terlalu padat, masih bisa melaju di atas 100 km per jam.
tadi saya sempat mampir di sebuah pom bensin kira-kira 40 kilometer di belakang ya. Saya sempat mampir karena bensin sudah menunjukkan 1/4 bar. Jadi daripada nanti saya nggak sempat mencari pom bensin atau stasiun bensin terdekat, jadi saya putuskan untuk mengisi. Dan kebetulan hari ini harga Pertamax naik ya teman-teman, dari saya lupa 12.500 menjadi 13.300 kalau nggak salah. Jadi lumayan signifikan. Kalau tadi saya mengisi sekitar 48 liter, lumayan berasa ya teman-teman. Saya nggak ngerti kenapa tiba-tiba naiknya cukup drastis. Ya cuman sebagai warga negara yang baik, saya memang memilih untuk tidak membeli bensin subsidi ya, karena sesuai dengan spesifikasi mobil saya di kompresinya yang membutuhkan minimal RON 92. Jadi saya memilih untuk menggunakan Pertamax. Kalau teman-teman sendiri perjalanan jauh seperti ini biasanya menggunakan bahan bakar apa? Bisa tulis di kolom komentar. Dan so far sih memang mobil saya ini lebih pas menggunakan Pertamax ya, karena mungkin oktannya juga sesuai dengan spesifikasi mobil, dan pernah saya isi beberapa kali dengan V-Power maupun Pertamax Turbo, seperti malah tidak terlalu signifikan juga, mungkin karena terlalu tinggi oktannya sehingga kurang pas dengan kompresi mesin yang dimiliki kendaraan ini. Oh ya, sedikit cerita buat teman-teman, saya menggunakan Mitsubishi Delica 2000 cc, mobil tua ya, kurang lebih sudah 10 tahun, hampir 10 tahun. Dan sampai sejauh ini mobil ini cukup fit ya, meskipun ada beberapa part yang memang sudah waktunya diganti atau diperbarui ya. Tapi untuk kenyamanannya sendiri buat saya pribadi cocok ya, meskipun bodinya cukup besar. Tidak semua orang menyukai bodi besar kotak. Yang paling saya sukai dari mobil ini adalah kaki-kakinya. Memang saya sedikit membuat ubahan supaya lebih sesuai dengan karakter mengendarai saya, tapi nggak ekstrim ya teman-teman, hanya sedikit merubah pernya untuk saya sesuaikan sedikit supaya bantingannya kalau dibawa tuh lebih nyaman gitu ya, karena kalau per bawaan dari Mitsubishi Delica ini cukup stiff dan keras gitu ya. Jadi kalau kita melewati polisi tidur ataupun jalan berlobang itu, mobilnya berasa sangat kaku sekali. Jadi bantingannya kadang sampai membuat sakit pinggang teman-teman. Jadi saya berinisiatif, saya beri ubahan dikit supaya lebih nyaman dan tidak terlalu empuk juga, karena mobil ini dimensinya cukup besar. Kalau terlalu empuk, saya juga khawatir menjadi makin tidak nyaman nantinya. Oke, kita menjelang akan memasuki Jabodetabek, atau nantinya kita akan masuk dari Cikampek. Nanti saya akan update kalau kita sudah masuk di layang MBZ.
teman-teman semua, kita sekarang sudah memasuki jalan tol layang MBZ atau nama Big Bayer. Dan saat ini sudah pukul 11 kurang 9 menit. Dan untuk jalan tol layang ini biasanya akan relatif lancar, mudah-mudahan juga lancar ya teman-teman. Kira-kira juga seperti ini jalan tolnya. Dan itu tadi kalau teman-teman dengar sambungan-sambungan yang berbunyi cukup nyaring ya, di beberapa sempat ada konten yang memberikan pengetahuan bahwa sambungan antar ruas itu merupakan karet ya. Itu yang harganya cukup mahal, tapi memang kalau memasangnya tidak tepat itu akan bukan tidak tepat tapi kurang pas atau ada pergeseran, maka bunyinya akan cukup nyaring ya, seperti yang kita dengarkan bersama. Jalan tol layang MBZ ini cukup membantu ya teman-teman semua yang mungkin belum pernah melintas di jalan tol Cikampek. Dulunya semua mobil, semua kendaraan roda 4 itu akan melintas di bagian bawah. Truk, bus, kemudian kendaraan pribadi itu akan semuanya melintas di bawah. Apabila terjadi kecelakaan ataupun ada truk yang lajunya cukup lambat dan dimensinya sangat besar, tentunya akan membuat lalu lintas menjadi tersendat begitu ya. Dengan dibangunnya jalan tol MBZ ini cukup membantu sehingga kendaraan-kendaraan pribadi dari Jakarta yang akan langsung menuju ke Karawang ataupun ke luar dari Jakarta bisa menggunakan jalan layang ini, sehingga tidak perlu ikut antrian di bagian bawah. Nah, seperti dari tempat saya mengemudi terlihat ya teman-teman, di bawah antriannya cukup padat, terutama banyak sekali truk pengangkut, karena memang di Jakarta akses ke daerah industri ataupun di Karawang, di Cikarang, di Bekasi itu melewati jalan tol ini teman-teman, jalan tol Jakarta Cikampek. Sekarang sudah pukul 11 kurang 3 menit. Perut sudah mulai berasa lapar, tapi estimasi kita akan sampai di tujuan pada pukul 12.45, jadi masih bisa lah saya nahan. Mungkin nanti makan siang di rumah atau dekat-dekat rumah aja. Nah, kalau sudah memasuki kawasan Jakarta ini teman-teman, tantangan terberatnya adalah pada saat kita memasuki ruas tol Jakarta Outer Ring Road. Itu biasanya sangat padat, dan tak mengapa di daerah ruas jalan tersebut hampir selalu terjadi kemacetan ataupun kepadatan. Sehingga waktu tempuh yang secara jarak sebetulnya tidak terlalu jauh, tetapi membutuhkan waktu tempuh yang cukup lama karena kita harus pelan-pelan dan padat merayap lah ya. Jadi kita lumayan menghabiskan banyak bensin juga di situ sebenarnya, meskipun nggak kebut-kebutan, tapi kalau kecepatannya bisa di range 20 km per jam akan jauh lebih boros. Ya, perjalanan hari ini saya mulai pada pukul 4 tepat ya, berarti tadi pagi. Kemudian tadi sudah share juga beberapa titik istirahat dan ruas jalan yang bisa saya bagikan. Seperti saya sampaikan berkali-kali, memang solo touring kali ini untuk yang kesekian kalinya
saya menjalani Jakarta Jogja, Jogja Jakarta, dan saya dokumentasikan. Mungkin akan sedikit monoton, cuman buat teman-teman yang mungkin belum pernah melintas melalui jalur darat dari Jakarta ke Jogja maupun sebaliknya, video ini bisa berguna. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, bisa subscribe terlebih dahulu ke channel ini untuk memberi support dan membuat kami terus bersemangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan apabila saya ada salah-salah kata dalam video ini, mohon maaf ya teman-teman, dan saya bisa dikoreksi apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Ya teman-teman semua, terima kasih sudah menonton video part 2 ini, yaitu perjalanan Jakarta Jogja pulang pergi. Dan ini adalah video part 2 yang coba saya berikan untuk teman-teman untuk memberikan gambaran perjalanan dari Yogyakarta ke Jakarta. Nah, mohon maaf sekali lagi apabila videonya terkesan monoton, karena saya mencoba menampilkan apa adanya yang saya jalani selama perjalanan dengan menggunakan jalan tol. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, terus dukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, dan silakan share video ini apabila bermanfaat, dan kita akan berjumpa di video berikutnya.